Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan 13. Selanjutnya kita bahas tentang pembuatan jaringan sederhana bagian ketiga. Seharusnya pertemuan 13 itu tentang materi routing fundamental, cuman Bapak nanti uh, dijelaskan di pertemuan terakhir saja di pertemuan 14. Ya, jadi sekarang masih materinya tentang paket tracer pertemuan 13. Nah, di sini nanti untuk materinya sebenarnya tidak terlalu banyak di sini, jadi hanya tugas saja ya. Jadi kalian nanti coba mengerjakan atau membuat topologi jaringan seperti yang sudah ditampilkan di slide ini ya. Jadi buat topologi jaringan satu buah router ya. Nanti router ini terhubung ke switch yang ada dua ya, sebelah kiri satu, yang sebelah kanan lagi satu. Nanti setiap switch nanti masing-masing terhubung ke sebuah PC atau komputer. Nah, ini selanjutnya untuk pengaturannya sudah dicantumkan seperti ini ya. Jadi untuk ke gigabit Ethernet 00 ini diberi IP 192.168.10.1/24, dan untuk jalur gigabit Ethernet 01 ini diberi IP address 192.168.11.1/24. Jadi intinya di sini untuk dua jalur ini mempunyai network yang berbeda ya. Nah, nanti untuk gigabit Ethernet ini nanti dihubungkan ke switch-nya nanti portnya misalkan port pas Ethernet 01 ya, sebenarnya bebas saja. Misalkan kalau di sini contohnya pas Ethernet 01, lalu setiap komputer nanti dimasukkan ke switch ini ya, misalkan berurutan pas Ethernet 2, Ethernet 3, dan Ethernet 4. Nah, untuk grup yang ini ya sebelah kiri, ini IP address untuk komputernya disetting secara manual ya. Misalkan ini 192.168.10.2, ini 10.3 dan 10.4. Subnet busnya sama semuanya karena 124, lalu gateway-nya 10.1 sesuaikan dengan gerbang dari gigabit Ethernet 00. Ini nanti disetting manual. Nah, selanjutnya untuk switch yang kedua ini nanti sama dihubungkan dari router ke pas Ethernet 01, lalu ke komputernya dari pas Ethernet 2 sama pas Ethernet 03. Nah, untuk yang ini komputernya di IP address-nya diberi IP address secara otomatis atau DHCP kliennya. Jadi ini IP-nya otomatis didapat dari router. Jadi nanti di router kalian harus coba mengaktifkan atau membuat DHCP server. Nah, ini DHCP servernya untuk exclude address-nya 192.168.11.1 sampai 11.40. Lalu yang kedua 11.150 sampai 11.254. Exclude address itu IP address yang tidak boleh dipakai untuk DHCP ya. Jadi antara 1 sampai 40 tidak boleh, lalu dari 150 sampai 254 juga tidak boleh. Nah, terus nanti buat DHCP pool, nama DHCP-nya jaringan komputer. Jadi itu saja tugasnya. Jadi ada dua network yang berbeda dengan layanan IP address yang berbeda. Yang satu yang ini DHCP, yang satu lagi secara manual. Nah, ini ketentuannya ya, yang tadi sudah Bapak jelaskan. Selain yang tadi ada di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya nanti di nomor 2, si router ini wajib diberi password untuk line konsol atau untuk masuk ke user exec mode ya. Lalu yang kedua, buat password untuk line VTY ya. Passwordnya nanti samakan aja, namanya passwordnya Cisco. Lalu nanti bikin banner, kalimatnya apa aja terserah bebas. Lalu, nah ini untuk nyeting router, IP-nya ini tadi sudah dijelaskan, DHCP-nya juga ini. Ya. Jadi kalau sudah jadi seperti ini tampilannya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi ada router,
ada switch, lalu nanti setiap switch terhubung ke komputer. Kalau ini ada wireless router, ini tambahan aja ya, kalau mau bikin juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa ya, silahkan. Jadi ini ceritanya si laptop itu terhubung ke jaringan dengan wireless router ya, jadi dengan hotspot atau access point. Nah, jadi nanti contoh konfigurasi yang benar bisa dicek nanti dengan cara seperti ini. Ya, jadi misalkan Bapak buka routernya. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya di router nanti biasa ke CLI. Nah, saat ditanya mau masuk ke user acceptance atau ditanya passwordnya Cisco. Ya, seperti ini. Ya, enable. Nah, untuk cara ngeceknya nanti kalian apakah sudah mengerjakan dengan sesuai atau tidak, nanti bisa dicek dengan cara show running config. Ya. Jadi seperti ini. Nah, ini yang sudah dikerjakan, nanti Bapak akan cek seperti ini. Nah, DHCP exclude-nya apakah sesuai dengan soal, lalu nama DHCP-nya, ya. Lalu ini untuk default routernya harus dibuat juga ya. Jadi nanti cek di pertemuan sebelumnya untuk membuat DHCP server di router itu seperti apa perintahnya, silakan dicek di pertemuan sebelumnya. Nah, lalu yang dicek lagi nanti, nah ini IP address-nya apakah sudah sesuai dengan perintah ya. 00 dengan 10.1, lalu 01 dengan 11.1. Selanjutnya untuk, nah tambahannya sebenarnya ini belum dikasih materinya, cuma silakan kalian cari sendiri. Jadi nanti kan dua network itu berbeda IP, dua network dengan beda IP address itu harus bisa saling ping ya. Jadi harus dibuat atau disetting routingnya ya, routing dari network yang kiri, switch yang kiri dan network yang sebelah kanan. Nah, menggunakan RIP. Nah, perintahnya silakan dicari sendiri kalau Bapak ini menggunakan RIP. Ya. Selanjutnya bikin banner. Nah, ini kalau bannernya sudah dibuat seperti ini. Lalu passwordnya nanti dienkripsi. Ya, jadi passwordnya dienkripsi supaya tidak kelihatan. Jadi password untuk client console ya, yang ke user privilege mode sama password untuk ke VTY. Passwordnya sama yaitu Cisco. Jadi begitu cara ngeceknya nanti. Nah, selanjutnya untuk PC, misalkan kita cek yang PC 0. Oke, sebentar. Nah, misalkan yang PC 0 kita buka. Nah, PC 0 nanti seperti ini. Ya, jadi IP ke desktop, IP configuration. Nah, nanti ini harus yang komputer sebelah kiri harus setting IP-nya secara manual seperti ini, ya. Nah, ini secara manual. Nah, selanjutnya untuk yang PC sebelah kanan atau PC 3, nah, PC 3 IP address-nya disetting secara DHCP. Nah, nanti dapat IP address seperti ini. Kalau udah seperti ini berarti sudah benar. Nah, ini juga harusnya dari PC 0 dari PC 3 ke PC 1 yang beda network itu harus bisa dicek, harus bisa melakukan ping. Nah, ini contohnya misalkan 192.168.10.2 atau 10.3 kita coba. Agak lama kalau awal. Nah, seperti ini jawabannya harus reply. Kalau timeout terus berarti belum terkoneksi dengan baik.
Ini pada network ya. Kalau yang ini kan IP-nya 1142 ya. Nah, dia coba ping ke yang beda network ke 10.3 bisa berhasil. Nah, kalian nanti coba harus bisa dibuat seperti itu. Ya, jadi tugasnya itu aja. Silakan kalian buat topologi jaringan sesuai dengan di materi di slide tersebut.